Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya, agar tidak ketinggalan cerita novel terbaru lainnya, terima kasih. Bab 105. Stephen Lin, kamu sengaja melakukannya? Di dalam lift, Song Shiking memandang Stephen Lin dengan marah dan berkata, "Mengapa saya melakukannya dengan sengaja?" Stephen Lin bertanya dengan sedih. "Kamu tahu bahwa aku tidak suka model Brother Dalong, tetapi kamu ingin memberitahunya hal-hal yang akan membuatnya lamunan. Apa yang kamu lakukan?" Song Shiking bertanya. "Bagaimana saya tahu bahwa Anda tidak menyukai gaya kakak Dalong? Saya pikir kakak Dalong baik. Dia terlihat sederhana dan jujur, dengan kapalan di tangannya. Dia harus menjadi orang yang praktis. Orang seperti ini adalah suami yang paling cocok," kata Stephen Lin. "Kalau begitu aku akan menjadi suamimu," kata Song Shiking. "Kamu hanya melihat wajahmu. Ketika kamu pertama kali datang ke sini, kamu berbicara tentang Brother Dalong di pesawat, dan kamu sangat bersemangat. Sekarang kamu melihat bahwa Brother Dalong tidak terlihat sangat baik, kamu mengasingkan orang lain. Hei, wanita." Stephen Lin menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. "Itu bukan salah Shiking," kata Yao Jing di samping. "Tetap saja Jing, kamu mengerti aku," kata Song Shiking tergerak. Orang sebenarnya adalah makhluk yang sangat dangkal. Entah itu Shiking atau orang lain, cara pertama menilai orang adalah dengan melihat wajah mereka, kata Yao Jing. "Apakah kamu memujiku atau memarahiku?" Song Shiking berkata dengan cemberut. "Lalu apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Kakak laki-lakimu dalam daftar jelas menyukaimu, bahkan seorang idiot pun tahu," kata Stephen Lin. "Apalagi yang bisa saya lakukan? Ketika saya datang, saya mengatakan bahwa saya hanya ingin mengundangnya makan. Terima kasih atas dukungannya sepanjang waktu, apakah Anda ingin saya mengirimnya pergi?" tanya Song Shiking. "Jika kamu terlihat lebih tampan, sepertiku, maukah kamu memberikannya?" Stephen Lin bertanya. Jing, apakah suamimu menggodaku?" Song Shiking meraih tangan Yao Jing dan berkata dengan genit. "Tapi memang benar suamiku tampan." Yao Jing berkata serius. "Kalian berdua benar-benar cukup?" Song Shiking dengan marah menepis tangan Yao Jing. Ketiganya mengobrol sepanjang jalan ke pintu kamar. "Turunlah dalam 5 menit, aku ingin merias wajahku." Song Shiking membuka pintu kamarnya dan berkata kepada Yao Jing. "Yah." Yao Jing mengangguk dan berjalan ke kamar mereka bersama Stephen Lin. Ini adalah pertama kalinya pasangan itu keluar untuk membuka rumah. Kamarnya adalah kamar eksekutif deluxe. Laut berada di luar jendela besar setinggi langit-langit. Suara ombak datang dari luar jendela, membuat orang merasa sangat dekat dengan alam. Stephen Lin meletakkan koper Yao Jing di kamar, lalu meletakkan kopernya di ruang tamu. "Kamu tidur di kamar, aku tidur di ruang tamu," kata Stephen Lin. "Kalau tidak, kamu juga bisa tidur di kamarmu," kata Yao Jing. "Lalu apa yang akan kamu lakukan jika kamu tidak bisa menahan api?" Stephen Lin bertanya sambil tersenyum. "Mungkin tidak. Aku tidur di tempat tidur dan kamu tidur di lantai. Kayu kering seharusnya tidak bangun," kata Yao Jing serius. "Kamu menjadi buruk," kata Stephen Lin sambil tersenyum. Yao Jing tersenyum dan berkata, "Aku akan berganti pakaian dan keluar dalam 5 menit. Setelah itu, Yao Jing masuk ke kamar. Stephen Lin berjalan ke jendela, mengangkat telepon, dan melihat pesan di telepon. Magic B46698, BMW X5 Series, milik perusahaan persewaan mobil XXX. Ini adalah umpan balik dari bawahan Stephen Lin. Jika Zhao Dalong tidak menjalankan perusahaan persewaan mobil, maka kemungkinan besar Zhao Dalong menyewa BMW X5. Jika BMW X5 disewa oleh Zhao Dalong, itu berarti banyak dari apa yang dikatakan Zhao Dalong sebelumnya tidak benar. Bantu aku memeriksa Zhao Dalong. Dari kota Huanhai." Stephen Lin mengirim pesan untuk keluar, lalu meletakkan teleponnya dan diam-diam melihat ke laut di luar jendela. Dia sangat menyukai laut. Selama lebih dari 20 tahun, setiap kali dia tidak tahan lagi, dia akan pergi ke pantai sendirian untuk melihat laut yang luas.
Dibandingkan dengan keluhan yang dia temui, itu tidak layak disebut. Saat ini, di pinggir jalan pintu keluar hotel, Zhao Dalong berdiri di samping mobil sambil merokok. Pada saat ini, ponsel Zhao Dalong tiba-tiba berdering. Zhao Dalong melirik telepon, menunjukkan ekspresi tidak sabar, dan kemudian menjawab telepon. Suara seorang wanita terdengar di telepon. Ayah, sayang, uang sekolah semester ini tidak bisa ditunda. Kalau TK kita tunda, ayo kita bawa bayinya kembali, kata wanita itu. Saya benar-benar tidak punya uang, tunggu saja, kata Zhao Dalong. Hei, wanita di ujung telepon menghela nafas dan berkata, jika kamu tidak bersikeras melakukan bisnis dan kehilangan lebih dari 200.000 yuan, mengapa kita menjadi seperti ini? Untuk menghasilkan lebih banyak uang, tapi siapa yang tahu tentang bisnis semacam ini? Sulit bagi saya untuk kehilangan uang, tetapi apa yang bisa saya lakukan? Saya masih harus membayar tunggakan ban setiap bulan. Kata Zhao Dalong. Saya hanya punya sedikit uang setiap bulan, dan saya menggunakannya untuk menafkahi keluarga saya. Saya tidak punya banyak uang. Ayah anak saya, atau dia bisa mengurus uang di masa depan. Saya pikir saya selalu bisa menabung. Uang. Pria di ujung telepon berkata pada wanita itu. Bagaimana bisa seorang pria memberikan uang kepada seorang wanita? Anda tidak bisa mempercayai saya, bukan? Saya bekerja keras di luar, jadi Anda tidak mempercayai saya? Ya, saya tidak ingin mengatakan apa-apa, ayo lakukan sekarang. Setelah Zhao Dalong selesai berbicara, dia menutup telepon, lalu duduk di dalam mobil, mengeluarkan ponselnya dan mengambil beberapa foto kemudi. Di hotel, Yao Jing sudah berganti pakaian dan datang ke ruang tamu. Kota Huanhai jauh lebih panas daripada kota Selat, jadi Yao Jing mengganti celana jeansnya dan mengenakan gaun panjang hijau muda. Rambut selendang panjangnya juga diikat menjadi kuncir kuda saat ini, yang terlihat lebih dari biasanya. Berpura-pura menjadi 3 atau 5 tahun lebih muda, jika Anda pergi ke universitas, akan ada orang yang percaya itu adalah seorang mahasiswa. Stephen Lin duduk di sofa, memperhatikan Yao Jing dengan linglung. Ada apa? Tanya Yao Jing. Kamu adalah wanita tercantik kedua yang pernah saya lihat dalam hidup saya, kata Stephen Lin. Benarkah? Siapa yang pertama? Tanya Yao Jing. Ibuku, kata Stephen Lin. Yao Jing tersenyum dan berkata, aku senang aku bisa mengantri di belakang ibu mertuaku. Ayo pergi. Stephen Lin bangkit dari sofa dan berjalan menuju pintu. Ajukan pertanyaan padamu. Yao Jing berjalan ke Stephen Lin dan berkata dengan lembut. Apa masalahnya? Stephen Lin bertanya, berdiri diam. Kamu kaya, berkuasa, dan berkuasa sekarang, dan kamu telah menjadi pria yang kuat, tapi kenapa, aku tidak pernah merasakan keinginanmu untukku di dalam dirimu? Secara logika, semakin kuat seorang pria, semakin baik bagi seorang wanita. Keinginannya akan lebih kuat, terutama sepertiku. Tanya Yao Jing. Kamu sangat percaya diri? Stephen Lin tertawa. Aku tahu betapa menariknya aku di mata pria, kata Yao Jing. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaanmu. Stephen Lin menggaruk kepalanya dan berkata setelah berpikir sejenak, mungkin di hatiku, ada hal yang lebih penting daripada menjemput gadis sekarang. Benarkah? Yao Jing bertanya. Ya. Stephen Lin mengangguk, mendorong pintu hingga terbuka dan berjalan keluar. Yao Jing sangat ingin tahu tentang apa yang lebih penting di mulut Stephen Lin, tetapi Stephen Lin tidak mengatakannya, dia tahu dia tidak bisa mendapatkan jawaban jika dia bertanya, jadi dia tidak bertanya. Konsep waktu Song Shiking jauh lebih rendah daripada konsep waktu Yao Jing. Yao Jing mengatakan 5 menit adalah 5 menit, Song Shiking mengatakan 5 menit, dan Stephen Lin menunggu selama 20 menit. Dari perspektif waktu, Song Shiking memiliki lebih banyak wanita daripada kamu, kata Stephen Lin sambil tersenyum. Shiking adalah wanita normal, kata Yao Jing. Apakah seorang wanita normal akan melakukan apa yang dia lakukan? Stephen Lin bertanya. Itu bisa dibenarkan. Sahabatmu melakukan pekerjaan dengan baik. Stephen Lin tersenyum dan mengacungkan jempol. Apa yang kamu katakan?
Song Shiking membuka pintu dan keluar dan bertanya. Tidak, katakan kamu berdandan indah hari ini. Stephen Lin berkata sambil tersenyum. Di malam hari, Song Shiking berdandan sangat indah. Dia mengenakan kamisol putih di bagian atas tubuhnya. Tidak ada bekas pakaian dalam di rompinya. Seharusnya ada sesuatu di dadanya. Tubuh bagian bawah mengenakan rok pendek sempit dengan pinggul, dan saya tidak tahu apakah saya mengenakan celana pengaman yang sangat imajinatif. Di bawahnya ada sepasang sandal jepit bertatahkan berlian yang terlihat sangat berkilau. Ini terlihat seperti gaun liburan tepi laut standar, dan gaun Yao Jing benar-benar dua arah, Yao Jing konservatif, Song Shiking berani. Apakah kamu tidak takut kakak laki-lakimu tidak tahan memakainya seperti ini? Stephen Lin bertanya. Aku harus siaran langsung sebentar lagi. Aku harus berpakaian lebih baik, kata Yao Jing. Ini masih hidup? Stephen Lin bertanya dengan heran. Ya, beberapa penggemar dari kota Huanhai juga akan datang menemuiku sebentar lagi. Ini adalah pertemuan penggemar, dan kemudian aku akan menyiarkannya kepada penggemarku, kata Song Shiking. Bekerja dan jalan-jalan itu sama. Pantas saja banyak orang yang suka jadi jangkar, kata Stephen Lin. Ketiganya naik lift ke lantai bawah, dan kemudian keluar dari hotel dan melihat Zhao Dalong yang sedang merokok. Mata Zhao Dalong menjadi cerah ketika dia melihat Song Shiking. Bahkan, siapapun yang melihat mata Song Shiking akan bersinar, meskipun dia tidak secantik Yao Jing, dia mengenakan pakaian yang lebih sedikit. Song Shiking adalah seorang wanita yang tahu bagaimana memanfaatkan tubuhnya. Pada saat ini, dia berdiri bersama Yao Jing, mengandalkan kain kecil di tubuhnya untuk mencuri perhatian Yao Jing. Kakak Dalong, pergi saja ke warung makanan laut yang kamu sebutkan, yang lain akan segera datang. Song Shiking berkata kepada Zhao Dalong, seolah-olah mereka sudah memesan tempat makan sebelumnya. Stephen Lin melihat arlojinya, pukul 9.15 malam. Oke, makanan laut kami di kota Huanhai adalah yang kedua. Tidak ada tempat lain di Longguo yang berani mengatakan bahwa dia adalah yang pertama. Jika kamu makan makanan laut, kamu harus pergi ke kedai makanan laut. Restoran makanan laut manapun adalah bohong. Zhao Sisi Dalong Said, saat mengemudi ke warung makanan laut. Setengah jam kemudian, mobil melaju ke pasar malam yang besar. Ada banyak kios makanan laut di pasar malam, dan ada banyak orang. Zhao Dalong memarkir mobil dan memimpin orang banyak ke salah satu kedai makanan laut. Ini dibuka oleh temanku. Ada semua jenis makanan laut. Shiking, makanan ini milikku di malam hari. Jangan ambil dariku, kata Zhao Dalong sambil mengeluarkan setumpuk uang kertas dari tas jinjingnya dan ditempatkan di konter di meja depan. Dia kemudian berkata kepada pelayan di konter, berapa banyak uang yang akan dipotong dari dalam beberapa saat, lebih banyak pengembalian uang dan lebih sedikit kompensasi. Stephen Lin melirik tumpukan uang kertas. Apa yang terjadi? Pasti ada sebanyak 5 atau 6 ribu. Bab 106. Kakak Dalong, hari ini aku bilang itu undanganku. Ambil uangnya kembali. Song Shiking berkata dengan cepat, dia benar-benar tidak tahan dengan kebaikan yang kakak Dalong perlakukan padanya sekarang. Semua orang seperti ini. Sebelum dia melihatnya, Song Shiking merasa bahwa naga besar bersedia untuk memeluknya. Dia adalah orang yang sangat baik, dan terkadang dia bahkan sedikit aneh. Sekarang, setelah melihat naga besar, semua yang bisa dia pikirkan tentang apa yang harus dilakukan singkirkan hubungan dengan Big Dragon. Ini tidak bisa disalahkan untuk Song Shiking. Banyak netizen langsung memblokir setelah bertemu dengannya. Dia cukup sopan, setidaknya dia tidak menunjukkan apapun di wajahnya. Secara alami tidak mungkin bagi Zhao Dalong untuk meminta Song Shiking membayar. Dia sepertinya benar-benar mengenal pemilik toko makanan laut. Setelah menjelaskannya kepada bos menerima uang yang dia berikan. Song Shiking tidak punya pilihan selain mengumpulkan uangnya sendiri. Setelah itu, Zhao Dalong memesan lobster, kepiting, DLL dengan sangat terampil. Stephen Lin secara kasar melihat harga satuan barang-barang ini. Meskipun lebih murah daripada kota selat, harganya 2 atau 3 ribu per meja. Bos, cepatlah, anggur disajikan dengan cepat. Zhao Dalong menyapa bos. Oke,
Ayo, cari tempat duduk, kata Zhao Dalong, dan memimpin kerumunan untuk mencari tempat di tengah warung makan. Semua posisi warung makan ini terbuka, semua orang menikmati angin laut, makan makanan laut dan minum bir, yang sangat nyaman. Stephen Lin dan Yao Jing duduk bersebelahan, dan Zhao Dalong duduk di sebelah Song Shiking. Song Shiking melirik Zhao Dalong, yang hampir berada di sebelahnya, tanpa berkata apa-apa, mengangkat telepon, mencolokkannya ke dudukan, dan memulai siaran langsung. Sayang, hari ini aku melihat kakak naga kita, yang mengundang kita untuk makan makanan laut. Kata Song Shiking sambil tersenyum ke kamera. Saudara Dalong mendekatkan wajahnya, hampir menyentuh wajah Song Shiking. Saudaraku, bayi Shiking adalah milikku sekarang, kamu tidak memiliki kesempatan. Kata Zhao Dalong, mengangkat tangannya dan meletakkannya di bahu Song Shiking, dengan senyum puas di wajahnya. Kakak Dalong, berhenti bercanda, kenapa kamu menyukaiku? Kata Song Shiking sambil mengambil tangan Zhao Dalong. Haha. Zhao Dalong tersenyum, meletakkan tangannya dengan tidak percaya, melihat rentetan di layar dan berkata dengan penuh kemenangan, lihat apa yang semua orang katakan, semua orang menyuruhku untuk menerimamu. Bayi jangan geser layar, saya memiliki persahabatan yang serius dengan saudara Dalong, jenis yang tidak terlibat dalam hubungan antara pria dan wanita. Jangan membodohi diri sendiri. Kata Song Shiking. Ya, kami adalah persahabatan yang serius. Zhao Dalong mengangguk, lalu berbalik menghadap profil Song Shiking, mengangkat hidungnya, dan berkata, baumu sangat harum. Song Shiking berkata wajahnya malu, tetapi dia tidak melakukannya. Tidak banyak bicara bagaimanapun, ini adalah kakak laki-laki tertuanya dalam daftar, dan setengah dari pendapatan tahunannya disumbangkan oleh kakak laki-laki tertua ini. Stephen Lin menyentuh Yao Jing dengan sikunya, dan berkata dengan suara rendah, hanya Xiao Song yang bertangan pendek. Yao Jing sedikit mengernyit. Dia sangat tidak puas dengan keintiman Zhao Dalong dan Song Shiking yang merasa benar sendiri. Tapi Song Shiking pernah berkata bahwa Zhao Dalong memberinya banyak hadiah. Jika dia maju untuk mengatakan sesuatu saat ini, akan sangat rugi bagi Song Shiking untuk menjamin bahwa Zhao Dalong tidak akan menahannya. Pada akhirnya, Yao Jing masih tidak mengatakan apa-apa. Ketika berbicara tentang pria, sahabatnya lebih baik darinya, jadi itu seharusnya tidak merugikan. Stephen Lin menyeringai, Song Shiking adalah seorang dewi, dan sebagian besar pertemuan di masa lalu adalah menjilati anjing. Tetapi kali ini Song Shiking dan Zhao Dalong tampaknya berada di posisi yang berbeda. Hubungan pasif telah sepenuhnya berubah ke satu arah, ditambah Zhao Dalong terlihat sedikit pelit, Song Shiking tidak akan menderita, hampir tidak mungkin. Saat ini, Zhao Dalong masih bisa mengendalikan, jadi Song Shiking kadang-kadang disentuh oleh orang lain. Jika dia minum anggur nanti, maka Zhao Dalong tidak akan diizinkan melakukan sesuatu. Lagi pula, Song Shiking ada di sana dan berpakaian sangat bagus. Keren, bahkan seorang pria tidak bisa tidak menghadapi Song Shiking. Stephen Lin sangat senang melihat Song Shiking kempes. Orang jahat masih membutuhkan orang jahat untuk digiling. Di mata Stephen Lin, Song Shiking selalu mendorong Yao Jing untuk bercerai, dan pada saat yang sama suka mempermainkan perasaan pria. Wanita seperti itu akan harus dihukum. Song Shiking secara alami tidak nyaman, tetapi dia masih tidak dapat menemukan cara yang baik untuk menjauhkan Zhao Dalong darinya. Zhao Dalong pada dasarnya mengabaikan petunjuknya bahwa dia tidak peduli dengan detailnya. Untungnya, dalam 10 menit setelah duduk, penggemar Song Shiking lainnya datang, termasuk seorang wanita. Song Shiking bangkit dan berpura-pura menyapa mereka, dan setelah mengobrol dengan wanita itu sebentar, dia memanfaatkan situasi untuk duduk di samping mereka. Penggemar pria lainnya duduk di samping Zhao Dalong tanpa menyadarinya. Zhao Dalong sedikit kesal, tetapi dia tidak menunjukkannya sama sekali. Tidak lama kemudian, semua lobster dan kepiting besar datang ke meja, dan semua orang minum anggur sambil makan. Song Shiking juga merupakan pembawa acara yang sangat berdedikasi, dan dia melakukan streaming langsung sepanjang waktu. Stephen Lin sebenarnya ingin tahu tentang siaran langsung, jadi dia menemukan penggemar Song Shiking dan mulai mengobrol. Setelah mengobrol dengan Stephen Lin, saya mengetahui bahwa Song Shiking telah melampaui 1 juta penggemar beberapa hari yang lalu,
dan dia sudah menjadi selebritas internet yang sangat kuat. Bagaimana kalian jatuh cinta padanya? Stephen Lin bertanya dengan rasa ingin tahu. Song Si-king ini tidak menari, tidak bernyanyi, tidak bermain game, tidak melakukan apapun tetapi memiliki jutaan penggemar, yang benar-benar membingungkan. Dia cantik, ramah. Penjelasan dari para penggemar itu berbeda-beda, tetapi pada dasarnya itu adalah penampilan dan kepribadian. Hanya dua hal ini yang membuat Song Si-king mendapatkan jutaan penggemar, yang membuat Stephen Lin sedikit kesal. Apakah itu benar-benar kekuatan produktif pertama dari masyarakat ini yang terlihat baik? Stephen Lin memandang Song Si-king, lalu ke Yao Jing, dan merasa bahwa Song Si-king terlalu jauh di belakang Yao Jing. Mengapa kamu tidak bekerja paruh waktu untuk siaran langsung atau semacamnya? Sama seperti kamu dijamin memiliki jutaan penggemar. Pada saat itu, penghasilan bulanan 108.000 pasti tidak akan menjadi masalah. Stephen Lin memandang Yao Jing dan berkata. Yao Jing memutar matanya dan mengabaikan Stephen Lin. Stephen Lin mencibir, dan kemudian mendengar Song Si-king berkata dengan gembira, "Terima kasih kepada saudaraku Dalong atas roket supernya. Apakah kamu sudah bertemu dan membeli hadiah?" Stephen Lin memandang Zhao Dalong dan bertanya. "Ada upacara besar di tengah tahun, Si-king ada dalam daftar, tidak bisakah kamu mendukungnya?" Kata Zhao Dalong. "Berapa harga roket super?" Stephen Lin bertanya. "Tidak banyak, 2.000 yuan, kata Zhao Dalong. 2.000 yuan, itu banyak." Stephen Lin menggelengkan kepalanya. Dia tidak bisa memahami perilaku melemparkan 2.000 yuan ke jangkar. Anda akan membuat masalah besar jika Anda mengambil 2.000 yuan, duste dia merasa baik tentang merawatnya. Gadis-gadis di klub tidak selalu kalah dengan jangkar itu. Berapa banyak jangkar yang masih dipindahkan dari klub ke industri jangkar? Stephen Lin belum pernah menjadi penggemar dalam hidupnya, jadi dia tidak mengerti apa yang dipikirkan para penggemar ini. Tetapi ketika dia melihat para penggemar ini melihat Song Si-king, dia bisa mengerti mengapa para penggemar ini bersedia membayar Song Si-king. Ketika mereka melihat Song Si-king, ada cahaya di mata mereka. Ini mungkin jenis cinta lain yang berbeda dari cinta dan persahabatan. Stephen Lin merasa bahwa dia sepertinya telah mempelajari sesuatu. Saat itu, ponsel Stephen Lin berdering. Stephen Lin mengangkat telepon dan meliriknya, lalu bangkit dan berjalan ke samping untuk mengangkat telepon. Sekitar 5 menit kemudian, Stephen Lin membawa Li Sina ke meja. "Sepupuku, dia kebetulan berada di kota Huanhai, datang untuk berkumpul bersama kami." Stephen Lin memperkenalkan sambil tersenyum. Semua orang tidak mencurigainya, dan menyapa Li Sina dengan hangat untuk duduk. "Semuanya, beberapa temanku berasal dari kota Huanhai. Mereka ada hubungannya denganku. Aku pergi dulu." Stephen Lin berkata kepada semua orang. "Biarkan mereka berkumpul, tidak kurang dari beberapa pasang sumpit," kata Zhao Dalong. "Tidak, itu merepotkan karena ada begitu banyak dari mereka. Sina, kamu di sini untuk menemani kakak iparmu, dan aku akan pergi," kata Stephen Lin. "Ya." Li Sina mengangguk. Stephen Lin mengambil anggur dan mendenda minuman untuk dirinya sendiri, lalu berbalik dan pergi. Li Sina sebenarnya mengikuti Stephen Lin dan mereka sepanjang waktu, tetapi mereka tidak pernah muncul dari awal sampai akhir. Sekarang Stephen Lin ingin pergi bekerja, dia hanya bisa membiarkan Li Sina muncul sebagai sepupunya, sehingga dia bisa keluar dan melakukan sesuatu dengan percaya diri. Di bawah malam, Stephen Lin, yang sedikit berbau alkohol, naik taksi ke Teluk Haitang di kota Huanhai. Teluk Haitang adalah sebuah distrik di kota Huanhai. Ini bukan distrik yang paling berkembang, tetapi cukup bagus. Kondisi ekonomi masyarakat yang tinggal di sini umumnya baik. Sebuah taksi membawa Stephen Lin ke gerbang sebuah komunitas di tepi laut. Lingkungan dikelilingi oleh potongan-potongan pohon kelapa, dan di bawah pohon kelapa, ada bayangan hitam samar yang berkeliaran. Stephen Lin bersembunyi di malam hari dan diam-diam mendekati bayangan ini. "Bos!" Bayangan itu membungkuk dan berteriak ketika mereka melihat Stephen Lin muncul. "Bagaimana situasinya?" Stephen Lin bertanya. "Saya mendeteksi sekelompok orang yang mencari target sebelumnya."
Mereka tampaknya berencana untuk mengambil tindakan malam ini. Mereka menyelinap ke komunitas ini 2 menit yang lalu, kata bayangan. Di mana targetnya? Stephen Lin bertanya. Target tidak ada di komunitas dan kembali dari luar. Saat ini, hanya ada 2 anaknya di rumah target, jawab Shadow. 2 anak? Stephen Lin merenung sejenak dan kemudian berkata, atur seseorang untuk menjemput kedua anak itu terlebih dahulu, untuk menciptakan ilusi diculik di tempat kejadian. Selain itu, kami akan menembak setelah seseorang menembak sasaran. Ingat satu hal, target tidak dapat menerima kerusakan apapun, tetapi harus cukup ketakutan, mengerti? Apa yang harus dilakukan dengan penyerang itu? Tanya Shadow. Tinggalkan beberapa dan buang sisanya sesuka hati, kata Stephen Lin. Ya, bos. Shadow mengangguk. Di bawah malam, beberapa bayangan diam-diam memasuki komunitas. Tidak butuh waktu lama bagi golf hitam untuk perlahan-lahan memasuki komunitas ini. Bab 107. Pegolfnya adalah seorang wanita. Nama wanita itu adalah Li Sisuan, yang merupakan nama yang sangat kuno. Di era tertentu, Longguo pernah melahirkan sejumlah besar Zihan, 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 Zisuan, dan Zisuan. Nama-nama ini sangat modis pada pandangan pertama. Tapi sebenarnya terlihat modis. Li Sisuan berusia 40-an tahun ini. Dia adalah ibu dari 2 anak. Dia terlihat rata-rata, seperti semua wanita paruh baya. Tanda-tanda penuaan sudah terlihat di tubuhnya, dan kulitnya tidak sekencang dulu. Dia berusia 30-an. Li Sisuan baru saja pulang kerja, dan dia mengemudikan mobilnya dengan hati-hati. Tidak ada seorang pun di jalan di lingkungan itu. Saat itu, sebuah mobil putih tiba-tiba keluar dari samping. Li Sisuan terkejut dan membanting setir. Awalnya, dia pergi ke jalan kiri, tetapi dia malah berbelok ke jalan kanan. Li Sisuan melirik kaca spion dan menemukan bahwa mobil putih itu telah berhenti. Li Sisuan sedikit takut, jadi dia terus menginjak pedal gas dan melaju ke depan. Meskipun jalan ini adalah jalan tua di komunitas, itu tidak ramai sama sekali, tetapi setelah berputar, Anda masih bisa turun ke bawah. Di mana dia tinggal? Jalan sangat rusak, karena jalan ini telah ditinggalkan, ditambah dengan udara lembab di kota Huanhai, jalan sudah tertutup rumput. Dikelilingi oleh pohon kelapa yang tinggi. Li Sisuan mengubah lampu depan menjadi high beam sehingga jalan bisa terlihat lebih jelas. Pada saat yang sama, kota Rongjin. Nona, Stephen Lin telah menghilang. Seorang bawahan berlutut di depan Shen Hongyue dan berkata, hilang. Sepertinya dia benar-benar mengejar wanita itu. Shen Hongyue berkata dengan dingin. Lalu apakah kita harus menyesuaikan rencananya? Tanya bawahan itu. Tentu saja tidak perlu menyesuaikan. Kapten rencana kali ini, tetapi saya memilihnya dengan hati-hati. Jika Stephen Lin benar-benar ingin melakukan sesuatu, maka saya pasti akan memberinya kejutan besar. Kata Shen Hongyue, mengungkapkan senyum misterius. Pada saat yang sama, di komunitas itu di Magic City. Mobil Li Sisuan berhenti. Di jalan di depannya, beberapa batu besar diletakkan di atasnya oleh seseorang yang tidak dikenal. Batu menghalangi jalan. Li Sisuan sedikit gugup, batu-batu ini tidak terlihat seperti aslinya, tetapi lebih seperti telah dipindahkan oleh seseorang. Li Sisuan melihat ke kaca spion dan ternyata gelap gulita. Tempat ini sudah menjadi tempat paling terpencil di masyarakat, tidak ada seorang pun, bahkan jika Anda berteriak, tidak ada yang akan peduli dengan Anda. Li Sisuan ragu-ragu sejenak, lalu membuka pintu dan berjalan keluar. Go! Ada beberapa panggilan burung aneh di hutan. Li Sisuan berjalan menuju batu dengan cahaya lampu depan. Pada saat ini, ada suara langkah kaki yang jarang tiba-tiba. Beberapa orang bertopeng bergegas keluar dari hutan dan langsung menuju Li Sisuan. Li Sisuan ketakutan, dia berbalik dan berlari ke mobil. Kecepatannya cukup cepat, dan dia melihat langkah kaki sangat awal, jadi ketika orang-orang itu datang kepadanya, dia sudah memasuki mobil, dan kemudian mengunci pintu. Begitu pintu mobil terkunci, orang-orang itu datang ke mobil Li Sisuan. Apa yang kamu lakukan? Li Sisuan berteriak keras.
Orang-orang itu tidak menjawab, tetapi datang ke kursi pengemudi dan meninju jendela. Dengan keras, jendela pecah. Lee Siswan menjadi pucat karena terkejut dan menginjak pedal gas dengan tiba-tiba. Tangan yang keluar dari jendela langsung terpotong oleh puing-puing di jendela mobil, dan kemudian keluar dari jendela. Darah berceceran di tubuh Lee Siswan, tetapi Lee Siswan tidak peduli, dia mengendarai mobilnya dan menabrak batu di depannya. Setelah beberapa pukulan, batu itu terlempar oleh mobil, dan seluruh bumper depan mobil langsung hancur. Tapi Lee Siswan tidak peduli tentang ini saat ini, dia menginjak pedal gas dan bergegas ke depan. Saat itu, bang-bang! Dua bip teredam. Mobil Lee Siswan bergetar hebat, dan kemudian bodi mobil mulai bergoyang panik dari sisi ke sisi. Roda kemudi terus berputar seolah-olah telah membebaskan dirinya sendiri. Ledakan! Bagian depan Golf menabrak pohon kelapa di sebelahnya, dan seluruh mobil berhenti dengan suara mendengung. Lee Siswan bingung dengan tabrakan itu, tetapi dia masih secara naluriah mendorong pintu mobil, lalu berguling keluar dari mobil. Dengan sekali KL1K, Lee Siswan jatuh ke tanah. Pada saat ini, suara langkah kaki datang lagi dari kejauhan. Lee Siswan berjuang untuk berdiri, melihat sosok yang datang ke arahnya, dan berteriak dengan penuh semangat, "Jangan datang ke sini." Jelas, orang-orang itu tidak mendengarkan kata-kata Lee Siswan. Orang-orang itu sangat cepat dan berkedip. Matanya sudah tertuju pada Lee Siswan. Lee Siswan berbalik dan melarikan diri dengan panik, tetapi bagaimana dia bisa lebih cepat daripada mereka yang mengejarnya? Lee Siswan tiba-tiba tersandung dan jatuh ke tanah, pada saat ini, para pengejar sudah mengepungnya. "Apa yang kamu lakukan?" Lee Siswan berteriak ngeri, berusaha menarik perhatian masyarakat, tetapi sekelilingnya sunyi. Beberapa orang itu tidak berbicara, salah satu dari mereka mengambil kapak dan menebas lurus ke arah Lee Siswan. Saat itu, huhuhu, beberapa semburan udara terdengar. Keng! Kapak itu terkena sesuatu dan terbang keluar. Kepulan! Sesuatu tertusuk lagi. 3 orang di sekitar Lee Siswan langsung pingsan, dan 3 lainnya dengan cepat melintas di belakang pohon di samping mereka. Kemudian, beberapa sosok datang dari kegelapan dan langsung menuju ke 3 orang yang bersembunyi di balik pohon. Semua ini berubah begitu cepat sehingga mulut Lee Siswan terbuka, tetapi dia tidak punya waktu untuk menutupnya. 3 orang yang bersembunyi di balik pohon itu bertarung sengit dengan sosok-sosok yang muncul di belakang mereka. Namun, ada sebanyak 7 orang di belakang mereka, dan kekuatan mereka juga sangat kuat. Di hadapan ketiga orang itu, mereka memiliki keuntungan keseluruhan pada akhirnya, 1 ditinggalkan, dan 2 dipukuli. Lee Siswan duduk di tanah dan menatap orang-orang yang muncul di belakangnya dengan mata terbelalak. 4 dari orang-orang itu menyebar dan membawa mereka yang terluka pergi, dan 4 lainnya pergi ke Lee Siswan. "Siapa kamu?" Lee Siswan bertanya dengan penuh semangat. "Kami di sini untuk menyelamatkanmu." Sebuah suara tiba-tiba datang dari bayang-bayang di sampingnya, dan kemudian Stephen Lin keluar dari hutan. Lee Siswan tercengang ketika dia melihat Stephen Lin, dan kemudian wajahnya berubah secara dramatis. Dia tahu tentang Stephen Lin, suaminya mengemudikan mobil untuk ayah Stephen Lin. "Lama tidak bertemu," kata Stephen Lin. "Kenapa kamu di sini?" Lee Siswan bertanya dengan heran. "Apakah kamu tidak ingin aku di sini?" Stephen Lin bertanya. Wajah Lee Siswan tiba-tiba membeku, jika Stephen Lin tidak ada di sini, maka dia mungkin dalam masalah malam ini. Stephen Lin berjalan di depan Lee Siswan dan mengulurkan tangannya. Lee Siswan ragu-ragu sejenak, lalu berdiri dengan kedua tangan di tanah. Tepat ketika Lee Siswan hendak berbicara, Stephen Lin mengangkat tangannya untuk menghentikannya. "Ada 1 orang lagi." Stephen Lin menoleh dan melihat ke kedalaman hutan. Langkah kaki terdengar jauh di dalam hutan. Anak buah Stephen Lin segera menghadang di depan Stephen Lin. Lee Siswan memandang pria itu jauh di dalam hutan dan menemukan bahwa itu adalah seorang pria yang mengenakan topeng wajah penuh. Lee Siswan tertegun sejenak, menurut jumlah drama TV, orang yang muncul saat ini seharusnya yang paling kuat. Tiba-tiba, tubuh Lee Siswan bergetar, dan kemudian pingsan di tanah.
Stephen Lin menarik tangannya dan menatap pria di hutan. Pria itu tampak menyatu dengan malam, berjalan dengan tenang, dengan aura kental di tubuhnya. Sebelum Stephen Lin bisa berbicara, beberapa bawahannya bergegas menuju pria itu. Pertempuran terjadi dalam sekejap, tetapi akhirnya juga dalam sekejap. Bawahan Stephen Lin hampir tidak bisa melihat pria itu bergerak, dan mereka semua terbang mundur. Beberapa jatuh ke tanah, beberapa menabrak pohon. 4 orang dipukul dengan keras pada saat bersamaan. Keempatnya menatap ngeri pada pria yang telah menyakiti mereka. Mereka semua adalah prajurit peringkat 5 atau 6. Siapa orang yang bisa membunuh mereka secara langsung? Stephen Lin. Pria dengan topeng penutup penuh akhirnya keluar dari bayang-bayang dan berdiri di bawah sentuhan sinar bulan. Stephen Lin saling memandang. Dia tidak mengenal pihak lain, tetapi jelas pihak lain mengenalnya. Saya kira siapa yang mengirim Anda ke sini, apakah itu Shen Hongyue? Stephen Lin bertanya. Setelah kamu mati, aku akan memberitahumu siapa yang mengirimku ke sini. Terima kasih sudah datang. Kredit ini cukup bagiku untuk mendapatkan lebih banyak sumber daya, kata pihak lain. Siapa namamu? Jika aku benar-benar mati, maka aku harus tahu siapa yang membunuhku, kan? Stephen Lin bertanya. Dengar, orang yang membunuhmu bernama Wan Yu, prajurit peringkat 10, kata pihak lain. Seorang seniman bela diri kelas 10? Murid Stephen Lin sedikit menyusut, di kota, prajurit peringkat 10 sudah dianggap sebagai pembangkit tenaga listrik yang tidak manusiawi. Saat suara bulan yang memudar jatuh, bulan yang memudar bergerak. Dengan keras, bulan yang memudar dengan cepat melewati jarak 10 meter antara dia dan Stephen Lin, dan datang ke Stephen Lin, dan kemudian satu set tinju kombinasi sengit menuju Stephen Lin. Stephen Lin mengangkat tangannya dan terus memblokirnya. Kecepatan lawan sangat cepat, tetapi kecepatan Stephen Lin tidak lambat. Ledakan. Stephen Lin dipukul di lengan oleh pukulan berat lawan, dan dia mundur beberapa langkah. Aku tidak menyangka kamu menjadi prajurit peringkat kelima. Wan Yu tampak sedikit terkejut. Dalam profilnya, Stephen Lin adalah pemborosan. Sekarang dia menggunakan kekuatan peringkat kelimanya, dia tidak membunuh Stephen Lin, tapi setelah seri dengan Stephen Lin, Stephen Lin harus menjadi kekuatan peringkat kelima. Aku belajar sedikit. Stephen Lin tersenyum. Tapi itu tidak cukup. Ken Yu mencibir, lengannya bergetar, dan dia berbisik, kelas 10 terbuka penuh. Napas berat keluar dari tubuh Ken Yu. Bulan yang memudar sedikit menekuk lututnya dan menginjak tanah. Deng! Tanah bergetar sedikit, dan bulan yang memudar datang ke Stephen Lin dalam sekejap, dan kemudian meninju lurus ke arah dada Stephen Lin. Stephen Lin mengangkat tangannya. Tepat ketika tangannya berada di dadanya, dia dipukul dengan keras oleh bulan yang memudar, dan kemudian seluruh orang itu terbang 7 atau 8 meter jauhnya, menabrak pohon kelapa dengan keras, menyebabkan pohon kelapa itu bergidik. Bab 108. Dalam gelapnya malam, rumpun kelapa itu sunyi senyap. Bulan yang memudar berdiri di tempat dan tidak mengejar. Menurutnya, Lin Stephen dipukul langsung olehnya, dan bahkan jika dia memblokir dengan kedua tangan, itu hanya akan mengakibatkan tulang dada patah dan jalan buntu. Dia mencibir dan menggelengkan kepalanya, Lin Stephen menyembunyikannya dengan sangat baik. Tidak ada yang tahu bahwa dia sebenarnya adalah seniman bela diri peringkat kelima, tapi jadi apa, dia bertemu dengan seniman bela diri peringkat ke-10, peringkat ke-10 dan peringkat kelima, langit dan bumi tidak ada kesempatan untuk seniman bela diri peringkat kelima. Apalagi, dia masih cukup untuk memasuki seniman bela diri peringkat 10 dari peringkat Tianlong. Bahkan jika itu adalah peringkat normal 10, itu tidak akan bisa mengalahkannya. Bulan yang memudar berjalan menuju Li Sisuan yang sedang koma. Tugas pertamanya adalah membunuh Li Sisuan. Adapun membunuh Lin Stephen, itu adalah hadiah tambahan. Pada saat ini, di bawah pohon kelapa di kejauhan, Lin Stephen perlahan berdiri. Benar saja, kekuatan kecil ini tidak cukup untuk melawanmu, kata Lin Stephen sambil tersenyum. Mendengarkan nada suaranya, sepertinya tidak terluka. Bagaimana mungkin? Bulan yang memudar mengerutkan kening, bagaimana mungkin Lin Stephen tidak memiliki apa-apa? Bahkan jika kamu tidak mati,
Kamu harus terluka parah. Saya awalnya berpikir bahwa kekuatan prajurit itu sudah cukup, tetapi sekarang tampaknya masih kurang, kata Lin Stephen. Kali ini, hidupmu tidak akan begitu baik, kata Wan Yu, meletakkan tangannya di pinggangnya dan mengeluarkan parang. Parang ini berbentuk seperti bulan memudar, dan ini juga asal-usul nama bulan pudar. Parang ini adalah senjata terkuat bulan memudar. Aku akan memenggal kepalamu dengan tanganku sendiri, kata bulan yang memudar. Lin Stephen tersenyum dan berkata, ayo. Bulan yang memudar menyerang kaki Lin Stephen. Melihat bulan memudar yang bergegas ke arahnya, Lin Stephen mengangkat tangan kanannya dan dengan lembut meletakkannya di punggung tangan kirinya, dan kemudian, lengan kiri Lin Stephen tiba-tiba mengerahkan kekuatan. Sebuah paku putih menembus lengan Lin Stephen dan menembus kulit di lengan Lin Stephen. Tangan kanan Lin Stephen meraih duri dan menariknya dengan tajam, menarik duri dari lengannya. Duri itu panjangnya sekitar 4 cm, seukuran tusuk gigi. Saat paku ditarik, darah merah merembes keluar dari luka. Lin Stephen menggosok luka dengan ibu jari kanannya, lalu meletakkan ibu jarinya di tengah dahinya dan menekannya ke bawah, menciptakan sidik jari berdarah. Satu pintu, buka. Lin Stephen mengeluarkan suara rendah. Saat berikutnya, bulan yang memudar sudah datang ke Lin Stephen. Parang dingin langsung menuju leher Lin Stephen. Jika pisau ini mengenai, seluruh kepala Lin Stephen pasti akan terangkat ke udara. Pada saat ini, tangan kanan Lin Stephen yang terangkat tiba-tiba merentangkan jarinya dan meraih ke samping. Terkunci. Kelima jari ini secara akurat digenggam di tangan bulan memudar yang memegang parang. Ekspresi Wan Yu berubah, dia tidak menyangka Lin Stephen memiliki reaksi yang begitu cepat. Saat berikutnya, tangan kiri Lin Stephen mengepal dan bergerak ke arah wajah Wan Yu. Memanggil. Suara retak terdengar. Dengan kekuatan tinju, ada suara menembus udara, seberapa kuat tinju ini. Wan Yu tidak punya waktu untuk bereaksi, dan dipukul oleh tinju Lin Stephen dan menyeka wajahnya. Ledakan. Bulan yang memudar terbang ke samping seperti bola meriam, dan menabrak pohon kelapa sejauh 5 meter, dan kemudian mematahkan pohon kelapa di tengah. Ini belum berakhir. Setelah pohon kelapa dipatahkan, bulan yang memudar terus terbang, dan menabrak pohon kelapa lagi, berhenti setelah menabrak pohon kelapa dengan keras. Aku sudah lama tidak menggunakan kekuatan tunggal, tapi aku tidak menahan diri. Lin Stephen menatap tangan kanannya dengan malu. Di tangan kanannya, dia masih memegang tangan bulan yang memudar. Setengah dari lengan bulan yang memudar ada di tangan Lin Stephen. Ketika bulan yang memudar barusan terbang, kekuatan yang kuat benar-benar merobek tangannya menjadi 2 bagian, setengah di tangannya dan setengah di tangan Lin Stephen. Lin Stephen melemparkan tangan Wan Yu ke tanah sesuka hati, dan kemudian berjalan ke sisi Wan Yu. Bulan yang memudar saat ini benar-benar melumpuhkan. Tubuhnya terpelintir aneh, yang disebabkan oleh benturan pada pohon kelapa. Karena wajahnya langsung diserang, itu benar-benar tidak bisa dikenali. Lin Stephen sedikit kesal. Dia tidak terbiasa dengan kekuatan membuka pintu, yang menyebabkan dia tidak bisa mengontrol kekuatan pukulan pertamanya. Kalau tidak, dia tidak akan berencana untuk membunuh bulan yang memudar, karena bulan yang memudar sepertinya menjadi kader elit, pasti sesuatu yang lebih berharga bisa diminta dari mulutnya. Sayang sekali. Gumam Lin Stephen, lalu berbalik dan berjalan kembali ke Li Sisuan yang tidak sadarkan diri. Apakah kalian baik-baik saja? Lin Stephen bertanya kepada bawahannya. Tidak apa-apa. Semua orang menjawab. Ayo pergi. Lin Stephen mengambil Li Sisuan dan berbalik untuk pergi. Pasukan Lin Stephen juga saling mendukung dan bangkit dan pergi. Di bawah kegelapan, semua yang terjadi di sini diliputi oleh kegelapan. Li Sisuan terbangun dengan samar. Begitu dia membuka matanya, Li Sisuan menggigil hebat, lalu dengan cepat bangkit dan melihat sekeliling. Melihat ini, Li Sisuan menemukan bahwa dia sebenarnya sedang duduk di dalam mobil. Duduk di sampingnya adalah Lin Stephen. Di mana aku? Li Sisuan bertanya dengan gugup. Di dalam mobil untuk mengantarmu pulang, kata Lin Stephen. Mendengar ini, Li Sisuan menghela nafas lega, lalu segera menjadi gugup lagi, menatap Lin Stephen dan berkata, Lin Stephen, kamu
Kenapa kamu di sini? Tidak bisakah kamu melihatnya? Seseorang ingin membunuhmu, kata Lin Takdir. Mengapa mereka ingin membunuhku? Li Zixuan bertanya. Karena kamu memiliki rahasia di tubuhmu, beberapa orang tidak ingin rahasia itu terbongkar, dan alasan mengapa aku menemukanmu adalah untuk mengetahui rahasiamu, kata Lin Stephen. Aku tidak punya rahasia. Li Zixuan menggelengkan kepalanya. Sangat sederhana untuk memberitahumu bahwa kamu sekarang telah menjadi duri di mata orang lain. Jika kamu tidak memilikiku, maka kamu akan mati malam ini, dan dapat dikatakan dengan jelas bahwa pembunuhan malam ini tidak akan menjadi yang terakhir kalinya. Jika orang-orang itu datang lagi, apakah kamu yakin bisa bertemu denganku lagi? Lin Stephen bertanya. Wajah Li Zixuan pucat dan dia tidak bisa berkata-kata. Alasan mengapa dia pindah ke kota Huanhai adalah untuk menghindari kemungkinan pengejaran, tetapi dia tidak menyangka bahwa setelah beberapa tahun stabil, pengejaran masih datang, dan orang yang mengejarnya tampaknya menjadi sangat kuat. Dia tidak ingin diburu, tetapi dia juga tidak ingin bergantung pada Lin Stephen, hanya dia yang tahu alasannya. Pikirkan sendiri, aku akan membawamu kembali dulu. Lin Stephen berkata dengan ringan, tidak terburu-buru. Li Zixuan tidak banyak bicara, dan melihat keluar jendela, sudah memikirkannya. Menurutnya, bergerak secepat mungkin adalah cara terbaik. Dengan cara ini, tidak hanya dapat menghindari pengejaran, tetapi juga menghindari Lin Stephen. Mobil melaju ke lantai bawah rumah Li Zixuan. Ini nomor telepon saya. Jika Anda ingin membuka hati untuk saya, hubungi nomor ini. Lin Stephen menyerahkan kartu dengan nomor teleponnya kepada Li Zixuan. Li Zixuan ragu-ragu sejenak, mengambil kartu itu, lalu mendorong pintu hingga terbuka dan berjalan turun. Kembalilah perlahan, kata Lin Stephen kepada pengemudi. Ya. Li Zixuan buru-buru mendekati lift, lalu mengambil ponselnya dan menelepon ke rumah. Dia berencana untuk membiarkan anak-anak dalam keluarga berkemas terlebih dahulu, tetapi tidak ada yang menjawab telepon setelah dia menelepon. Li Zixuan memiliki firasat buruk di hatinya. Lift datang ke lantai tempat rumah Li Zixuan berada. Begitu pintu terbuka, Li Zixuan bergegas keluar dan membuka pintunya sendiri. Ping Ping, An-An. Li Zixuan berteriak keras. Ping Ping dan An-An adalah nama kedua anak Li Zixuan. Ping Ping adalah anak laki-laki dan An-An adalah anak perempuan. Arti dari kedua nama ini sangat sederhana. Semoga kedua anak tersebut dapat selamat. Begitu Li Zixuan selesai berbicara, seluruh orang berdiri diam. Di depannya ada ruang tamu yang berantakan. Wajah Li Zixuan berubah secara dramatis, dan dia bergegas ke setiap kamar meneriakkan nama anaknya, tetapi dia tidak melihat siapapun. Pada saat ini, tidak peduli seberapa bodohnya Li Zixuan, dia tahu bahwa kedua anaknya telah diculik. Jika kedua anak itu pergi bermain, rumah tidak akan begitu kacau. Li Zixuan panik. Kedua anak ini adalah segalanya baginya, dan dia lebih baik mati daripada membiarkan kedua anak ini menderita. Li Zixuan mengangkat telepon dan ingin memanggil polisi, tetapi jika dia menelepon polisi, segala sesuatu tentang dirinya akan terungkap sepenuhnya. Ada banyak hal di tubuhnya yang tidak dapat dijelaskan, seperti uang yang diberikan suaminya sebelumnya. Dia meninggal. Jadi, tidak sebagai upaya terakhir, dia tidak bisa memanggil polisi. Setelah memikirkannya, Li Zixuan tiba-tiba teringat seseorang. Dia dengan cepat mengeluarkan kartu yang diberikan Lin Stephen padanya, dan kemudian memanggil telepon. Nasibku, anakku diculik. Li Zixuan berkata dengan penuh semangat. Sepertinya orang-orang itu sangat kejam sehingga mereka menyerang anak-anak. Suara serius Lin Stephen datang dari ujung telepon yang lain. Stephen, tolong bantu aku, kedua anak ini adalah segalanya bagiku, aku tidak ingin terjadi apa-apa pada mereka, tolong, selama kamu. Sebelum Li Zixuan bisa menyelesaikan kata-katanya, Lin Stephen menyela dia. Aku akan pergi ke tempatmu sekarang, kata Lin Stephen. Oke, datang ke sini sekarang, kata Li Zixuan. Kurang dari 5 menit setelah menutup telepon, Lin Stephen sudah datang ke Li Zixuan. Lin Stephen memiliki wajah yang gelap, dan setelah mencari di kamar, dia berkata,
melihat tanda-tanda di tempat kejadian, itu memang penculikan. Stephen, tolong selamatkan anakku. Lee Sisuan meraih tangan Lin Stephen. Berlutut langsung di tanah. Firaun dan aku hanyalah dua anak. Firaun sudah tidak ada lagi di sini. Jika sesuatu terjadi pada mereka berdua, maka aku tidak akan hidup, kata Lee Sisuan bersemangat. Jangan khawatir, aku akan mengatur seseorang untuk menemukan anakmu segera. Lin Stephen berkata, mengambil ponselnya dan menelepon di depan Lee Sisuan. Orang-orang yang membunuh Lee Sisuan akan segera diinterogasi. Tidak peduli metode apa yang kamu gunakan, aku ingin tahu di mana kedua anak Lee Sisuan berada. Lin Stephen berkata dengan suara yang dalam. Lee Sisuan, yang berada di samping, meneteskan air mata ketika mendengarnya. Dia tidak menyangka bahwa Lin Stephen akan membantu dirinya sendiri dengan rajin setelah dia menolaknya. Bab 109. Lebih dari 1 jam kemudian. Bawahan Lin Stephen mengalami pertempuran sengit. Mereka terluka dan berlumuran darah dan muncul di depan Lin Stephen dan Lee Sisuan sambil menggendong dua anak yang koma. Lee Sisuan terbang ke depan kedua anak itu, setelah memastikan bahwa kedua anak itu tidak memiliki bekas luka. Lee Sisuan berlutut di depan Lin Stephen dengan bunyi gedebuk. Stephen, kamu adalah penyelamat keluarga kami. Stephen, terima kasih, terima kasih. Lee Sisuan berkata dengan penuh semangat, bersujud kepada Lin Stephen, dapat dilihat bahwa dia benar-benar tersentuh. Cedera pada bawahan Lin Stephen membuatnya gelisah sepanjang waktu, memberitahu dia bahwa Lin Stephen membayar mahal untuk menemukan kedua anaknya. Bahkan jika aku tidak memiliki sesuatu untuk ditanyakan padamu, aku tidak bisa membiarkan dua anak yang begitu cantik diculik oleh orang jahat seperti ini. Tidak ada warga kerajaan naga yang akan melihat hal semacam ini terjadi di depannya. Lin Stephen berkata dengan sungguh-sungguh, dia ingin Lee Sisuan tahu bahwa dia tidak membantunya karena dia menginginkannya. Lee Sisuan tergerak oleh pernyataan ini, dan kemudian Lee Sisuan membangunkan kedua anaknya. Setelah berterima kasih kepada Lin Stephen dengan tulus, Lee Sisuan berbalik dan membawa anak-anak itu pergi. Lin Stephen berdiri di tempat, melihat ke belakang Lee Sisuan, dan menemukan bahwa wanita jalang ini sepertinya tidak bermain kartu sesuai dengan rutinitas. Dia tergerak, lalu berpaling. Ini terlihat seperti tangkai di internet beberapa dekade yang lalu. Lin Stephen menggaruk kepalanya. Beberapa bawahannya memandang Lin Stephen, dan salah satu dari mereka bertanya, "Bos, naskahnya sepertinya tidak benar. Apakah kamu terlalu banyak bicara?" Lin Stephen memutar matanya, lalu mengeluarkan sebatang rokok dari sakunya. Dan menyalakannya, sambil berkata, "Mungkin orang-orang sedang berjuang sekarang?" Mereka saling memandang dan memandang Lee Sisuan ketika dia pergi. Sepertinya dia tidak berjuang, tetapi tidak ada yang berani mengatakan bahwa meskipun Lin Stephen memiliki temperamen yang baik, itu membuatnya kesal, jadi dia tidak diizinkan untuk menjadi seperti itu. Dibuang. Ini adalah tempat untuk melakukan tugas. Bagaimanapun, ada desas-desus di antara orang-orang ini di bawah tangan Lin Stephen. Lin Stephen, bosnya, terkadang sangat berhati-hati. Saat itu, satu orang dikirim ke Danau Putus Asa di medan perang ekstrateritorial setelah dia banyak bicara. Telah memancing selama beberapa tahun, dan masih belum kembali. Dikatakan bahwa orang itu masih merupakan pembangkit tenaga listrik di tingkat Woking. Melempar pembangkit tenaga listrik tingkat Woking ke ikan, diperkirakan seluruh dunia dapat dibuat oleh orang-orang seperti Lin Stephen. Lin Stephen berdiri di tempat dan selesai merokok, dan dia tidak melihat Lee Sisuan menoleh ke belakang untuknya. Dia menghela nafas dan menginstruksikan bawahannya untuk menjaga Lee Sisuan sebelum berbalik dan pergi. Melihat penampilan Lee Sisuan, sepertinya dia telah memutuskan untuk tidak membantu Lin Stephen. Dalam hal ini, Lin Stephen hanya dapat menemukan cara lain. Bagaimana dengan interogasi beberapa orang itu? Lin Stephen menelepon dan keluar untuk bertanya. Orang-orang itu semua sudah mati, dan mereka semua bunuh diri, kata pria di ujung telepon. Bunuh diri? Jika itu masalahnya, maka kamu hanya bisa menggunakan kekuatan. Atur beberapa orang untuk membawa Lee Sisuan pergi. Sangat tidak mungkin untuk mengancamnya dengan kedua anaknya, tetapi kamu tidak bisa kasar dengan anak-anak, mengerti, kata Stephen. Ya.
Lin Stephen menutup telepon dan berkata sambil menghela nafas, "Lee Sisuan, kamu tidak baik, jangan salahkan aku karena tidak adil." Pada saat ini, ponsel Lin Stephen tiba-tiba berdering lagi. Lin Stephen mengangkat telepon dan meliriknya, jantungnya berdetak kencang, lalu dia mengangkat telepon. "Saya pikir Anda akan mengatur seseorang untuk membawa saya secara paksa. Lagi pula, untuk orang seperti Anda, saya adalah orang kecil yang dapat dihapus kapan saja." Suara Lee Sisuan datang dari ujung telepon yang lain. "Saya tidak terbiasa memaksa orang lain. Tunggu sebentar untuk saya," seseorang memanggil, "dan saya akan menelepon Anda kembali dalam 1 menit." Kata Lin Stephen, memotong telepon, dan memanggil bawahannya. "Hentikan aksinya." "Bersiaplah," kata Lin Stephen. "Saya telah meneruskan perintah kepada saudara-saudara dalam misi," kata ujung telepon yang lain. "Sejauh eksekusimu kuat. Cepat dan minta mereka untuk menghentikanku. Jika kamu tidak bisa berhenti, kamu bisa pergi memancing di danau keputusasaan." Setelah Lin Stephen selesai berbicara, dia menutup telepon, dan lalu memanggil Lee Sisuan kembali. "Oke, tidak apa-apa. Kakak Lee memanggilku, ada apa?" Lin Stephen bertanya. "Aku akan meninggalkan kota besok. Sebelum aku pergi, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Besok siang, aku akan mengundangmu makan malam, dan aku akan mengirimimu pesan nanti," kata Lee Sisuan. Mendengar ini, sudut mulut Lin Stephen sedikit berkedut, dan dia berkata, "Oke, tidak masalah. Terima kasih sekali lagi atas semua yang telah Anda lakukan untuk keluarga kami," kata Lee Sisuan. "Sama-sama." Setelah menutup telepon, Lin Stephen tersenyum puas. "Setelah malam yang sibuk, saya akhirnya mencapai hasil yang saya inginkan meskipun prosesnya agak berliku, bagaimanapun, besok, banyak hal akan terungkap." Lin Stephen mengangkat telepon dan menelepon Yao Jing. "Apakah kamu masih di warung makan?" Lin Stephen bertanya. "Aku sudah datang ke KTV, baru saja tiba, aku akan mengirimkanmu lokasinya," kata Yao Jing. "Masih pergi ke KTV? Ini waktu yang tepat untuk bermain, oke. Kirimkan saya lokasinya," kata Lin Stephen. Tidak lama setelah menutup telepon, Yao Jing mengirim Lin Stephen lokasinya. Tempat di mana mereka bernyanyi disebut Istana Oriental, dan namanya tidak terdengar seperti KTV yang serius. Ketika Lin Stephen datang ke Istana Oriental dan melihat sekelompok wanita penyambutan mengenakan rok pendek di lantai bawah, dia tahu bahwa tempat ini sebenarnya adalah klub malam. Lin Stephen datang ke kamar pribadi mereka sesuai dengan informasi yang diberikan oleh Yao Jing. Di ruang pribadi, Yao Jing, Li Sina, Song Siking, Zhao Dalong, dan beberapa penggemar Song Siking semuanya ada di sana. Selain itu, ada seorang gadis berseragam di dalam kotak, yang tampaknya adalah putri kotak. "Sina, kamu bisa kembali sekarang." Lin Stephen mengedipkan mata pada Li Sina. "Xiao Lin, tidak baik membiarkan orang kembali sepagi ini, ayo bernyanyi sebentar sebelum pergi," kata Zhao Dalong. "Dia memiliki hal lain untuk dilakukan," kata Lin Stephen. Li Sina tidak mengatakan apa-apa, bangkit dan berjalan keluar dari kamar pribadi. Zhao Dalong sedikit bingung, tetapi tidak banyak bicara. Lin Stephen berjalan ke sisi Yao Jing dan duduk, dan berkata dengan suara rendah, "Aku pergi keluar untuk melakukan sesuatu." "Yah," Yao Jing mengangguk, mengulurkan tangan dan mengambil botol bir dan menuangkan Lin Stephen kaca. "Apakah kamu sudah minum?" Lin Stephen bertanya dengan heran. "Aku minum sedikit, sepertinya ini pertama kalinya kami ke KTV," kata Yao Jing. "Ya." Lin Stephen mengangguk. Setelah 4 tahun menikah, dia dan Yao Jing pada dasarnya hanya bertemu di rumah. Keduanya hampir tidak pernah pergi ke restoran bersama, mereka juga tidak pergi ke bioskop bersama, juga tidak pergi ke KTV bersama. Bernyanyi. Memikirkan hal ini, Lin Stephen mengambil gelas anggur dan menyentuh gelas anggur Yao Jing. "Ini adalah pertama kalinya kami minum di KTV," kata Lin Stephen. Yao Jing mengangguk, mengambil gelas anggur dan meminum anggur di dalamnya. Dia bisa minum, dan dia mungkin minum lebih baik daripada Lin Stephen. Setelah segelas bir, Lin Stephen melirik Song Siking.
Song Shiking masih menjalankan siaran langsungnya. Dilihat dari situasi ini, Song Shiking masih bekerja sangat keras di industri siaran langsung. Nyanyikan sebuah lagu. Tanya Yao Jing. Ingin aku bernyanyi? Lin Stephen bertanya dengan heran. Aku belum pernah mendengarmu bernyanyi, bukankah itu hanya bernyanyi ketika kamu datang ke KTV? Kata Yao Jing. Untuk pria, datang ke KTV bukan hanya tentang bernyanyi. Lin Stephen bergumam dalam hatinya, tetapi dia mengambil mikrofon dan berkata, jika itu masalahnya, maka saya akan menyanyikan sebuah lagu, Saudara Dalong, untuk saya, akan memiliki cinta pelacak. Haha, Xiaolin, kamu bisa menyanyikan lagu yang cukup lama. Putri, pesan cinta pelacak. Zhao Dalong berkata kepada gadis berseragam. Gadis itu mengangguk dan mengatakan cinta pelacak. Ketika musik dibunyikan, Yao Jing benar-benar menantikannya, meskipun lagu ini sangat bersahaja, jika dinyanyikan dengan baik, itu akan dihargai oleh orang yang halus dan populer. Namun, setelah Lin Stephen berbicara, Yao Jing mulai menyesalinya. Dia menyesali mengapa dia tidak membiarkan Lin Stephen bernyanyi. Ada satu kata yang dapat dengan sempurna menggambarkan keterampilan menyanyi Lin Stephen, dan itu adalah pentatonis. Yang lain meminta uang untuk bernyanyi, tetapi Lin Stephen bernyanyi murni untuk kematian. Treacherous Love adalah lagu yang sangat bersemangat. Lin Stephen bernyanyi dengan sangat bersemangat, tetapi hasratnya tidak lain adalah raungan serak. Yang lain sesekali bernyanyi, sementara Lin Stephen terkadang bernyanyi tidak selaras. Keterampilan menyanyi Lin Stephen yang luar biasa bahkan memaksa Song Shiking untuk sementara mematikan siaran langsung. Jangan sampai para penggemarnya berpikir bahwa seseorang di KTV membunuh babi. Setelah lagu selesai, Lin Stephen menjilat bibirnya, dan berkata, Putri, beri aku lagi. Stephen, minum, ayo bermain dadu, kata Yao Jing. Ayo nyanyikan satu lagu lagi, saya pikir saya tidak tampil dengan baik yang ini, dan saya mungkin tampil lebih baik di yang berikutnya, kata Lin Stephen. Ada begitu banyak orang di dalam kotak, dan yang lain harus bernyanyi. Jangan mencuri pusat perhatian mereka, kata Yao Jing. Lin Stephen memandang Yao Jing dan berkata setelah hening sejenak, aku bernyanyi, bukankah itu buruk? Tidak buruk. Yao Jing menggelengkan kepalanya. Bagus. Lin Stephen menghela nafas lega. Bernyanyi tidak akan pernah tidak menyenangkan di telinganya, karena otak manusia memiliki gaungnya sendiri, dan apa yang Anda dengar tentang diri Anda sama dengan apa yang orang lain dengar tentang Anda. Berbeda, seperti ketika Anda mengirim suara ke seseorang di WeChat, ketika Anda berbicara, Anda merasa dewasa dan menawan, tetapi ketika Anda menekan keras untuk mendengarkan, Anda akan merasa bahwa pembicara hanyalah bebek. Ini sangat jelek. Yao Jing menjawab lagi. Wajah Lin Stephen membeku sesaat, dia memandang Yao Jing dengan senyum nakal, dan ingin memberitahunya bahwa kamu adalah lelaki tua yang nakal sehingga aku ingin mengirimmu memancing, tetapi pikirkanlah, bagaimanapun juga, putrinya. Menantu, dikirim ke danau keputusasaan tempat hantu di mana burung tidak buang air sangat disayangkan. Tiup botolnya. Karena aku mengatakan itu, aku hanya bisa bertarung sampai mati dengan anggur. Lin Stephen mengambil botol itu dan berkata. Yao Jing juga mengambil botol anggur, menyentuh Lin Stephen, dan berkata dengan lembut, terima kasih telah mengajakku bermain. Apakah kita di sini untuk bulan madu? Kata Lin Stephen. Yao Jing menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, lalu mengangkat kepalanya dan meminum sebotol anggur. Lin Stephen menatap Yao Jing, dan tiba-tiba menyadari. Sepertinya Yao Jing menelan sesuatu selain anggur. Bab 110. Pak, apakah Anda membutuhkan lauk berupa piring buah? Pelayan KTV masuk dengan gerobak makan. Masih ada di atas meja. Lin Stephen melambaikan tangannya, mobil makan semacam ini yang masuk ke ruang pribadi, 10 mobil dan 9 lubang. Ketika para tamu hampir minum, dia akan membawakanmu beberapa sisi piring, dan lihat ke belakang. Jika menyangkut uang, itu berarti mati. Sama-sama, lepaskan minum, lepaskan makan. Kata Zhao Dalong dengan berani. Kakak Dalong, masih banyak yang bisa dimakan di atas meja, jadi tidak perlu menelepon lagi. Kata Song Shiking.
Ada apa? Siapa yang kamu pandang rendah? Apa nama benda ini? Tidak cukup, dapatkan lebih banyak. Kata Zhao Dalong, berjalan ke sisi gerbong makan, pertama-tama mengambil beberapa lollipop bercahaya, dan kemudian sebuah popcorn, ditambah beberapa lauk pauk. Berapa? Tanya Zhao Dalong. Total 300 yuan. Kata pelayan itu. Zhao Dalong mengeluarkan setumpuk uang dari tas tangannya dan hendak membayar tagihan ketika Lin Stephen datang, menunjuk ke hal-hal di atas meja dan berkata, harganya 300 yuan untuk hal seperti itu? Tidak bisakah kamu? Tip, kata pelayan itu sambil tersenyum. Ini 100 yuan di langit, dan kamu ingin memberi tip 200 yuan. Pergi, tidak perlu apa-apa, ambil saja, kata Lin Stephen dengan wajah gelap. Xiao Lin, apa yang kamu lakukan? Tidak mudah bagi orang untuk menghasilkan uang. Ayo, saya akan memberi Anda 500, dan sisanya akan menjadi tip. Zhao Dalong menyerahkan uang 500 yuan kepada pelayan. Pelayan itu dengan cepat menyimpannya, mengucapkan terima kasih berulang kali, dan mendorong kereta makan itu menjauh. Saudara Dalong, uang ini tidak datang dari angin kencang, jadi tidak perlu membuatnya seperti ini. Lin Stephen menghela nafas, dia benar-benar memeriksa Zhao Dalong secara terbalik dan tahu apa yang terjadi pada Zhao Dalong, jadi melihatnya menghabiskan begitu banyak uang. Banyak uang, saya tidak tahan lagi, jadi saya ingin menghentikannya, tetapi saya tidak berharap orang tidak akan menghargainya. Zhao Dalong tidak tahu bahwa Lin Stephen sudah tahu detailnya, dia melingkarkan lengannya di bahu Lin Stephen dan berkata sambil tersenyum, Xiao Lin, pria ini tidak bisa kehilangan muka ketika dia keluar, tahu? Wajahnya lebih penting dari apapun, saya lebih. Tidak masalah jika Anda menghabiskan sedikit uang, ada baiknya menjaga wajah Anda. Selain itu, uang kecil ini, uang kecil, habiskan. Lin Stephen menghela nafas dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Sadar, saudaraku Dalong punya uang, tidak apa-apa. Kata Song Siking, sejujurnya, meskipun dia terlihat seperti pekerja migran Afrika di matanya, hal-hal yang dia lakukan masih sangat terbuka, seperti makan malam hari ini, katakanlah bernyanyi sekarang. Dia juga tahu bahwa ini adalah klub malam kelas atas, dan konsumsi di sini tidak rendah. Sebotol bir mulai dari 50. Naga besar menghabiskan begitu banyak uang, di mata Song Siking, itu juga secara tidak langsung Song Siking adalah masih sangat senang telah mendapatkan wajah untuk dirinya sendiri. Pada saat ini, sikap Song Siking terhadap naga besar telah berubah. Ada pepatah lama yang mengatakan bahwa jika Anda ingin mengubah pendapat seseorang tentang Anda harus mengeluarkan uang untuk orang itu, lebih banyak uang. Kakak Dalong tidak buruk untuk uang, roket itu bisa digunakan beberapa kali dalam satu waktu. Ya, kakak Dalong luar biasa. Fan Song Siking juga berteriak. Saudara Dalong sangat senang dan tertawa, sedikit uang, tidak masalah, selama semua orang senang, selama Siking bahagia. Lin Stephen tidak mengatakan apa-apa lagi, berjalan kembali ke Yao Jing dan duduk. Turun. Apakah kamu tahu sesuatu? Yao Jing bertanya. Di matanya, Lin Stephen bukan orang yang hemat, tetapi sekarang dia mencoba menghentikan Zhao Dalong karena beberapa ratus dolar, yang agak salah. Bukan apa-apa. Lin Stephen menggelengkan kepalanya. Setiap orang memiliki kebiasaan konsumsi mereka sendiri. Dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Dia hanya bisa mencoba menghentikannya ketika dia bisa. Karakter Stephen seperti ini, jika kamu ingin melompat dari gedung, maka saya akan mengatakan beberapa kata, Anda dapat mendengarkan, tidak masalah jika Anda tidak mendengarkan, Andalah yang akan mati. Siking sudah lama tidak bahagia seperti ini. Sejak terakhir kali bersama Shuhui, kata Yao Jing dengan sedikit emosi saat dia melihat Song Siking yang sedang mengocok dadu dengan Zhao Dalong. Orang yang bisa membuat wanita bahagia adalah pria tampan atau master emas, kata Lin Stephen. Siking tidak terlalu dangkal, kata Yao Jing. Ini tidak sedalam yang kamu pikirkan, kata Lin Stephen. Setelah mengatakan ini, Yao Jing tidak bereaksi, tetapi Lin Stephen tertawa lebih dulu. Kedalaman kata agak ambigu ketika digunakan untuk wanita. Suasana di dalam kotak sangat hidup,
dan minumannya cepat, dan tidak butuh waktu lama untuk menghabiskan 2 kotak bir. Kakak Dalong, minum bir terlalu tidak nyaman, bisakah kamu minum sampanye? Kata salah satu penggemar Song Shiking. Sampanye? Minumlah, apa yang bisa kamu lakukan? Sudah selesai. Zhao Dalong berkata dengan lidah besar, melihat penampilannya, dia minum sedikit terlalu banyak. Kak Dalong, aku belum pernah punya Ace of Spades, kenapa kita tidak minum Ace of Spades? Kata penggemar yang menyarankan minum sampanye. Persik hitam apa? Itu digoreng di Cina. Ketika diimpor dengan serius, sebotol hanya beberapa ratus dolar. Sebotol di Cina dijual seharga 7 atau 8 ribu. Ini pembantaian. Hampir cukup untuk diminum di malam hari. Bawa pergi, kata Lin Stephen. Kakakku tidak buruk untuk uang, kata penggemar. Ya, saya tidak kekurangan uang. Naga besar melambaikan tangannya dan berkata kepada sang putri, pergi, ambil Ace of Spades. Tuan, kami memiliki Ace of Spades Dragon Set, 38.880 dalam 5 botol. 8. Bagus sekali, kata sang putri. Mendengar nomor ini, ekspresi kakak Dalong sedikit berubah, lalu dia berkata dengan tenang, pertama, mari kita ambil botol, paket apa yang Anda inginkan, saya tidak pernah membeli paket ketika saya minum. Oke. Sang putri mengangguk, lalu keluar dari kamar pribadi untuk memesan minuman. Aku akan keluar untuk merokok. Zhao Dalong menemukan alasan, berbalik dan berjalan keluar dari kamar pribadi. Zhao Dalong ini, bukankah seharusnya dia berpura-pura menjadi pria gemuk dengan wajah bengkak? Yao Jing bertanya dengan suara rendah, dia sudah mendengar sesuatu dari kata-kata Lin Stephen. Lin Stephen tersenyum dan berkata, lagi pula, keluarga itu tidak kaya. Jika itu masalahnya, maka tidak perlu menghabiskan begitu banyak. Aku akan berbicara dengan Shiking, kata Yao Jing. Saya tidak menyarankan Anda berbicara sekarang, kata Lin Stephen. Mungkinkah kita harus menunggu puluhan ribu dolar lagi? Yao Jing berkata, berjalan ke sisi Song Shiking. Semuanya, datang dan lihat, pacar Duiku ada di sini. Song Shiking menyiarkan langsung, ketika dia melihat Yao Jing datang, dia memeluk Yao Jing dan menariknya ke kamera. Shiking, kita hampir selesai, jangan biarkan kakakmu didaftar menghabiskan uang, itu banyak uang di malam hari, kata Yao Jing dengan suara rendah. Jing, ada apa? Brother Dalong memberi saya hampir 100.000 hadiah dalam satu malam ketika saya berpartisipasi dalam upacara tahunan tahun lalu. Jarang bertemu satu sama lain di malam hari. Tentu saja, saya harus bersenang-senang dan minum. Song Shiking tersenyum. Yao Jing sedikit mengernyit, sedikit malu, jika dia langsung mengatakan bahwa keluarga Brother Dalong tidak kaya. Sepertinya tidak pantas, tetapi jika dia tidak mengatakannya, bagaimana dia bisa membujuk Song Shiking untuk berhenti dan pulang? Yao Jing melirik Lin Stephen. Tidak heran Lin Stephen menyuruhnya untuk tidak datang. Diam-diam, karena kakak laki-laki tertua saya dalam daftar akan mentraktirnya malam ini, biarkan dia mengundangnya. Ini bukan masalah menghabiskan uang, ini masalah memberinya wajah, kata Song Shiking. Tapi ada batasan untuk menghabiskan uang, kata Yao Jing. Jing, aku tidak setuju denganmu. Song Shiking mengerutkan kening, mematikan siaran langsungnya terlebih dahulu, lalu berkata kepada Yao Jing, aku akan mengizinkan suamimu membelikanmu jutaan mobil, tas, dan mengantarmu. Berpura-pura untuk membawamu terbang, tidakkah kamu mengizinkan daftarku menghabiskan sejumlah uang untuk memuaskan kesombonganku? Bagaimana kamu bisa mengatakan itu padaku? Yao Jing bertanya dengan marah. Meskipun nomor 1 saya tidak sebaik suami Anda, dia memang rela mengeluarkan uang untuk saya. Saya akan selalu mengingat ini, diam, keluar bermain malam, bersenang-senang, dan tidak mengatakan apa-apa. Lain, kata Song Shiking. Oke. Yao Jing mengangguk, tidak berkata apa-apa lagi, dan berjalan kembali ke sisi Lin Stephen. Apakah kamu menabrak dinding? Lin Stephen berkata dengan bangga. Yao Jing tidak berbicara, hanya duduk di sana dengan wajah tanpa ekspresi.
Lin Stephen tersenyum dan berkata, setiap wanita sebenarnya ingin bertemu dengan pria yang bersedia mengeluarkan uang untuknya. Ini seperti pria menyukai wanita untuk merajut sweater dan shawl dan memberi mereka hadiah. Masuk akal. Aku menghabiskan uang, tapi aku tidak memberimu sweater rajutan atau shawl sebagai hadiah. Apakah kamu sedih? Tanya Yao Jing. Salah, sangat salah, kata Lin Stephen serius. Yao Jing memutar matanya dan ingin mengatakan sesuatu seperti bagaimana Anda tahu bahwa saya tidak merajut sweater atau shawl untuk Anda, tetapi dia sekarang dalam tahap mencari tahu cara merajut, dan produk jadi tidak ada apa-apanya, jadi dia tidak repot-repot membicarakannya. Tapi itu tidak masalah. Jika suami istri mencari sesuatu yang lain, saya akan membayar Anda kembali. Cepat atau lambat, Anda harus pergi. Sumbangan suami untuk istrinya, dan perawatan istri untuk suaminya, harus menjadi jenis yang tidak meminta imbalan apapun, kata Lin Stephen. Apa yang kamu katakan seperti menikah berkali-kali, kata Yao Jing. Aku bersumpah demi Tuhan, aku hanya seorang istri sepertimu, bukan mantan istri. Lin Stephen berkata dengan serius. Yao Jing tidak bisa menahan tawa, dan suasana hatinya meningkat pesat. Cantik. Yao Jinjiao berkata dengan marah. Sang Dewi menawan, Lin Stephen sedikit terpana ketika melihat adegan ini. Pada saat ini, sang putri kembali ke kotak, memegang sebotol emas sampanye Ace of Spades di tangannya. Zhao Dalong mengikuti sang putri ke kamar pribadi. Dia berjalan ke depan Ace of Spades, mengambil Ace of Spades dan membukanya, lalu berkata, semua orang terbuka untuk minum, tidak ada yang bisa mengatakan tidak. Mengerti? Kakak Long, bolehkah aku meminta? Penggemar yang menyarankan meminum Ace of Spades berjalan ke Zhao Dalong dan bertanya. Permintaan apa? Tanya Zhao Dalong. Bisakah kamu menuangkan sedikit dan mencuci tanganku untukku? Aku akan membuat sedikit video, kata penggemar. Apa-apaan, ini cukup untuk berpura-pura, ayo kita cuci, kenapa kamu tidak minum saja? Biarkan seseorang membantumu mencucinya, aku akan duduk sebentar. Kata Zhao Dalong, menyimpan anggurnya, dan kemudian duduk kembali di sofa, dan meletakkan telepon di atas meja. Para penggemar Song Shiking berkumpul di sekitar Ace of Spades, mengangkat telepon dan mengambil gambar yang bagus, dan kemudian mulai mencuci tangan mereka dengan alkohol. Semua orang bergiliran untuk mencuci, dan masing-masing mengambil video kecil. Song Shiking juga mengarahkan kamera ke orang-orang ini dan berteriak, saya mencuci tangan saya dengan asekop, apakah bayi melihatnya? Hadiah kecil datang. Dalam perkasa. Lin Stephen tidak mengatakan apa-apa atau menghentikannya, dia sudah melakukan semua yang dia bisa, bagaimanapun juga, Zhao Dalong tidak ada hubungannya dengan dia, jika dia bersedia menghabiskan uang dan berpura-pura memaksa, maka biarkan dia berpura-pura bahagia. Bagaimanapun, itu tidak menghalangi dia untuk makan dan tidur. Pada saat ini, Lin Stephen tiba-tiba menyadari bahwa layar ponsel Zhao Dalong menyala. Zhao Dalong melirik telepon, lalu menekan layar menjadi hitam. Mata Lin Stephen sangat bagus, dan sekilas, dia melihat sebaris kata di layar saat dinyalakan. Ayah anak saya, seseorang datang ke rumah dan membanting pintu, mengatakan bahwa Anda berutang uang kepada mereka. Apa yang terjadi? Saya tidak menjawab panggilan telepon Anda. Bisakah Anda kembali lebih awal? Bayi saya dan saya sangat takut.